Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menyebutkan KD pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan menerima kebenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib, mustahil, dan sifat wajib dan sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta bukti atau dalil nakli dan aklinya. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsikan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jais Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta artinya. Ya, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, kita akan langsung saja memasuki pada pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pengertian dari sifat-sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja di sini mungkin sudah ada yang mengetahui, tapi ada juga yang belum mengetahuinya. Sifat-sifat Allah itu ada 3, yaitu sifat wajib, jais, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga sifat ini wajib diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin atau seorang muslim. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai penciptaan dan sisinya. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang berarti adalah sifat yang menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang diagungkan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya jika yang dimiliki sifat ini Allah, maka ini sifat yang tidak terbatas. Sedangkan jika yang dimiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah maha hidup untuk selama-lamanya, sedangkan manusia itu pasti akan mengalami tua dan kematian. Yang terakhir adalah sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin ada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jadi sifat maknawiyah itu adalah sifat yang pasti ada pada Allah dan tidak mungkin ada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jadi Allah tuh pasti ada di sifat tersebut. Ya, itu adalah sedikit penjelasan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan memasuki pengertian dari sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Jadi sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin Allah tuh tidak melakukan ini gitu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dari sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kebebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kebebasan yang dimiliki sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak, yang ada di dalam ayat, yang berarti adalah memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatinya. Seperti itu. Ya, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, itulah nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang pertama tentang sifat nafsiyah, yang itu adalah wujud, khidam, baqo. Itu adalah sifat nafsiyah dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat mustahil dari nafsiyah adalah adam, hudus, fana,
Yang arti pertama adalah wujud, yaitu artinya ada. Sedangkan kebalikannya adalah adam, tidak ada. Seperti itu juga dengan khidam yang artinya terdahulu, sedangkan hudus yang artinya baru. Dan baka yang artinya kekal, sedangkan yang mustahilnya adalah fana yang artinya rusak. Itu adalah sifat dari sifat nafsiyah. Yang selanjutnya adalah sifat salbiyah. Saya akan menyebutkan sedikit. Yang pertama adalah mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Itu adalah sifat salbiyah. Yang pertama adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Yang memiliki kebalikan sifat mustahilnya adalah mumattasalatul lil hawadisi, yang artinya semisal makhluk membutuhkannya. Yang kedua adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Yang sifat mustahilnya adalah ityazu li ghairihi, yang artinya membutuhkan orang lain. Yang terakhir adalah wahdaniyat, yang artinya esa, yang sifat mustahilnya adalah ta'adu. Itu adalah salah satu sedikit dari sifat salbiyah. Selanjutnya ialah sifat dari jenis sifat ma'ani. Ialah adalah khudrat, iradat, dan ilmu. Itu adalah sedikit dari sifat ma'ani. Yang berarti artinya khudrat, yang artinya kuasa. Sedangkan lawan dari khudrat adalah ajzun, yang artinya lemah. Dan yang kedua adalah iradat, yang artinya berkehendak. Sedangkan lawan mustahilnya adalah karahah, yang artinya terpaksa. Dan yang terakhir adalah ilmu, yang artinya mengetahui segala sesuatu. Sedangkan lawan dari ilmu adalah jahlun, yang artinya bodoh. Itu adalah sedikit dari sifat ma'ani. Yang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah maknawiyah. Sifat maknawiyah. Yang pertama adalah basirat, yang artinya maha mengetahui. Sedangkan lawan dari basiran adalah a'ma, yang artinya buta. Dan yang kedua adalah mutakalliman, yang artinya maha berfirman. Sedangkan lawan mustahilnya adalah yang maha bisu. Dan jadi adalah tadi sedikit dari penjelasan atau sifat-sifat Allah dari jenis sifat nafsiyah, salbiyah, dan ma'nawiyah. Ya, di sini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu adalah dalil. Sedikit saya akan membahas tentang satu dalil tentang sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat wajib tadi berarti ada Tuhan yang wajib kita sembah, pasti ada gitu. Nah, dan itu ada tanpa ada perantara sesuatu yang ada yang mewujudkannya. Di sini ada di dalam Quran surah, dalil naklinya ada di dalam Quran surah Al-Imran ayat 2 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang berarti Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembahnya melainkan Dia yang maha hidup, yang maha terus-menerus mengurus makhluk hidup. Sedangkan dalil aklinya adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuatnya. Adanya meja, adanya yang membuat yaitu tukang kayu, adanya baju atau pakaian yang dibuat adalah penjahit. Sedangkan alam semesta ini yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan terakhir, yaitu adalah ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maupun wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama adalah percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan atau disebut dengan orang-orang ateis. Yang kedua adalah mempercayai bahwa Allah maha menciptakan alam dan segala isinya, adalah maha azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain dirinya sendiri. Yang ketiga adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah kecuali zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. Yang keempat adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai maha pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang penciptanya. Dan yang terakhir adalah senantiasa hidup tergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.